Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita kebangkitan sang protagonis part 9. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di part sebelumnya, Huayang mabuk berat dan akhirnya tertidur ketika pertandingan sedang berlangsung. Tiga lawannya awalnya berniat menyingkirkannya lebih dulu, namun karena menyadari bahwa menyingkirkan orang yang sedang tertidur adalah masalah mudah, mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk saling menyingkirkan terlebih dahulu. Mereka saling bertukar serangan dengan sangat intens membuat acara ini menjadi sangat meriah. Geon dengan keterampilan cambuknya menyerang mereka berdua dengan sangat cepat sambil terus menjaga jarak. Si gendut yang tak tinggal diam menahan cambuk Geon dengan kapaknya dan dengan cepat melesat bersiap melancarkan serangan balasan. Hantaman keras seketika terjadi di mana serangan mereka saling berbenturan membuat penonton yang melihatnya semakin bersemangat, melihat ada kesempatan Dongbang dengan cepat langsung melesat ke arah mereka bersiap menghunuskan tangannya yang dilapisi aura. Geon yang menyadari serangan diam-diam tersebut dengan cepat langsung memutar tubuhnya menghindari serangan fatal yang mengarah ke kepalanya. Wajah Geon tergores terkena serangan tersebut yang membuatnya merasa kesal menyebut Dongbang dasar bocah bajingan. Si gendut dengan cepat mengayunkan kedua kapaknya ke arah mereka berdua yang membuat mereka berdua segera menunduk dan mundur menjaga jarak. Si gendut berteriak dengan lantang mengatakan bahwa ia akan menyingkirkan mereka berdua. Dengan cepat ia langsung menerjang ke arah Geon yang merupakan petarung jarak jauh. Si gendut berniat menyingkirkan Geon lebih dulu yang dianggapnya lemah dalam pertarungan jarak dekat. Dengan bersusah payah Geon menahan kapak besar si gendut yang diarahkan kepadanya menggunakan cambuknya. Gesekan terus terjadi di mana ini membuat debu di sekitar mereka berterbangan dengan suara gesekan yang terus terdengar di seluruh arena. Para penonton yang melihatnya dibuat benar-benar sangat bersemangat dan bersorak mengatakan bahwa duel kali ini benar-benar sangat intens. Mereka kemudian mulai melirik ke arah Huayang yang sedang tertidur pulas dan bertanya-tanya bagaimana bisa orang ini malah tertidur lelap di situasi seperti ini. Tak hanya itu Huayang bahkan mulai mengigau sambil menggigit ibu jarinya, ia mengatakan kepada masternya bahwa makanan mereka hari ini sangat enak. Bikuang yang melihatnya mulai meragukan penilaiannya terhadap Huayang, ia merasa tak habis pikir bagaimana bisa penilaiannya menjadi seburuk ini bahkan ini sungguh mengerikan. Di atas arena, Geon berhasil menjaga jarak sambil melilit kapak si gendut dengan cambuknya. Geon menegaskan bahwa teknik racunnya tidak pernah salah sasaran dan kali ini juga berlaku bagi si gendut. Mendengarnya si gendut tak merasa terancam sedikit pun dan malah menegaskan bahwa kalau begitu hari ini pertama kalinya racun Geon tidak akan berguna. Melihat ada celah Dongbang menghirup udara di sekitarnya dengan mulutnya mengumpulkan energi, setelah itu ia langsung melepaskannya berteriak dengan lantang ke arah mereka berdua menciptakan gelombang suara yang sangat keras. Tubuh mereka berdua seketika menjadi lemas berusaha bertahan dengan sekuat tenaga sambil menatap ke arah Dongbang mengumpat menyebutnya bajingan. Para penonton yang juga mendengarnya dibuat benar-benar kesakitan, mereka menutup telinga mereka dan berteriak meminta untuk segera menghentikan semua ini. Sementara itu Huayang tetap saja masih tertidur pulas meski hidung dan telinganya merespon suara tersebut dengan buruk. Setelah gelombang suara menghilang si gendut langsung menatap tajam ke arah Dongbang dengan raut wajah penuh kekesalan menyebut Dongbang dasar pengganggu yang menyebalkan. Ia langsung melempar kapaknya ke arah Dongbang dengan cepat sambil menyuruhnya pergilah ke neraka. Dongbang melihat lintasan serangan tersebut dan berhasil menghindarinya sebelum mengenai wajah tampannya. Ia bahkan meledek menyuruh si gendut untuk melempar kapaknya dengan benar. Namun si gendut malah tersenyum kegirangan yang membuat Dongbang merasa cemas dan bertanya-tanya apa yang salah dari pria ini. Seketika terlihat kapak yang dilemparkan si gendut dengan cepat kembali layaknya sebuah bumerang dan mengincar punggung Dongbang. Dongbang dengan cepat melirik dengan tatapan penuh khawatir mengumpat mengatakan ini sungguh sialan. Hantaman keras seketika langsung mengenai punggungnya yang tak sempat menghindar membuatnya langsung tereliminasi. Para penonton yang melihatnya sontak bersorak sangat kegirangan, mereka berteriak penuh kegirangan mengatakan bahwa akhirnya ada satu yang tumbang. Sementara itu Geon terlihat mengeluarkan racun di tangannya mengungkapkan bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna. Ia dengan cepat langsung melesat ke arah si gendut sambil melepaskan racun di tangannya. Si gendut yang teralihkan oleh sorakan penonton membuatnya terkena racun di salah satu tangannya.
Tangannya seketika menjadi lumpuh memandangi Geon dengan perasaan kesal dan terus mengumpat. Ia lalu berteriak dengan sangat lantang memberitahu Geon kalau ini bukanlah apa-apa baginya. Ia dengan cepat menerjang ke arah Geon mengayunkan kapaknya menggunakan tangannya yang terkena racun seolah-olah ingin membuktikan kepada Geon bahwa racun Geon sama sekali tak berarti baginya. Hantaman keras seketika kembali terjadi di mana Geon merasa kesulitan menahan serangan tersebut dengan cambuknya. Serangan si gendut kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya padahal lengannya terluka terkena racun mengakibatkan cambuk Geon akan terpotong. Melihatnya Geon benar-benar merasa kesal menggerutu menatap si gendut mengumpat mengatakan ini sungguh sialan, di waktu yang bersamaan cambuk Geon akhirnya terpotong yang membuatnya harus menerima serangan telak. Dengan ini, Geon juga tewas dan tereliminasi dari pertandingan menyisakan si gendut dan Huayang yang masih tertidur pulas. Semua penonton bersorak menyebut nama si gendut dan mengatakan bahwa pemenangnya sudah ditentukan. Si gendut kemudian mengangkat kapaknya dan menatap tajam ke arah Huayang yang menjadi satu-satunya lawan terakhirnya untuk memenangkan pertandingan ini. Sementara itu Huayang masih saja tertidur pulas dan mengigau dengan air liur yang mengalir deras mengatakan bahwa makanan ini sungguh enak. Yu Bikuang yang melihatnya mulai merasa khawatir dan mengatakan bagaimana bisa bocah ini tetap tidur dengan enteng seperti ini padahal kematian sedang menjemputnya. Si gendut mulai berjalan perlahan mendekati Huayang sambil mengatakan semakin ia melihatnya semakin ia tidak mengerti. Si gendut bertanya-tanya apakah bajingan yang tertidur ini sengaja mengejek para warrior seperti mereka yang mempertaruhkan nyawa dalam pertarungan ini. Seketika dengan cepat si gendut menerjang ke arah Huayang bersiap mengayunkan kapaknya sambil menegaskan akan memastikan kematian bocah sialan ini menjadi sangat menyakitkan. Tatapan mengerikan seketika seolah-olah muncul di belakang si gendut yang membuatnya merasa merinding dan langsung menghentikan serangannya. Ia dengan cepat segera mundur menjauh menyadari sesuatu yang berbahaya sedang mengintainya. Huayang pun mulai bangun sambil memegang kepalanya mengatakan bahwa kepalanya sungguh sakit. Ia melirik menatap kedua kontestan yang lainnya yang sudah tumbang dan mengatakan bahwa sepertinya ia kebanyakan tidur. Ia kemudian mulai berdiri dan berjalan dengan sempoyongan menghampiri si gendut sambil memanggilnya dasar pengecut. Huayang mengatakan bahwa si gendut pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini dan menyerangnya secara diam-diam saat ia sedang mabuk berat dan tertidur. Si gendut yang mendengarnya hanya terdiam dan tak mengatakan apapun, ia hanya fokus menatap Huayang dengan seksama dan mendengarkan ocehannya. Yu Bikuang yang melihat tingkah Huayang benar-benar dibuat resah dan terus bertanya-tanya ada apa dengan pengemis aneh ini. Si gendut yang terus mendengar ocehan Huayang yang tidak jelas mulai merasa kesal dan mengumpat menyebutnya bajingan. Ia menatap Huayang dengan tajam dan bergumam mengatakan bahwa ia harus segera mengakhiri pertandingan ini karena racun di tubuhnya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan cepat si gendut langsung melesat menyerang Huayang bersiap mengayunkan kapaknya sambil menegaskan bahwa ini adalah akhirnya. Melihat si gendut yang datang menyerang Huayang sama sekali tak mencoba untuk menghindar, ia dengan santai menegaskan bahwa satu-satunya jawaban untuk seseorang pengecut seperti si gendut adalah dengan merasakan pukulan mematikan. Sontak seketika si gendut tersungkur di tanah melintas di hadapan Huayang yang membuat Huayang terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi padahal ia belum mulai menyerang. Semua orang yang melihatnya juga ikut terkejut dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Huayang berbalik dan melirik ke arah si gendut dengan penuh pertanyaan menyuruh si gendut untuk segera bangun. Dengan tubuh yang bergetar si gendut dengan suara pelan mengumpat mengatakan sungguh racun sialan, padahal tinggal sedikit lagi ia akan menang. Melihatnya Yu Bikuang mengungkapkan bahwa Huayang sungguh beruntung, dia seolah-olah menumbangkan si gendut di hadapan semua orang. Huayang menunduk dan mengatakan dengan suara pelan kalau ia tak mengerti mengapa si gendut tiba-tiba seperti itu. Ia seketika mengangkat wajahnya yang penuh kegirangan mengatakan bahwa ini adalah jackpot besar untuknya. Huayang dengan penuh semangat kemudian melirik ke arah Chon Chosan dan meninggikan suaranya menyuruhnya untuk segera turun karena sekarang ini adalah gilirannya. Mendengarnya Chon Chosan menatap tajam Huayang dari atas dan mengatakan dasar bajingan sombong. Di markas pengemis cabang Henan terlihat Jono berlari dengan terburu-buru sambil memanggil-manggil ketua cabang Yang Mosan bahwa ada berita penting yang harus ia sampaikan. Sambil mencoba mengatur nafasnya Jono memberitahu Yang Mosan bahwa si bocah pengemis nakal itu berhasil memenangkan pertandingan grup di tempat perjudian. Sambil meminum teh dengan santai, Yang Mosan mengungkapkan bahwa ia sudah menduga hal ini akan terjadi dan ini sesuai dengan perkiraannya. Yang Mosan lalu meletakkan gelasnya dan dengan tatapan serius bergumam mengatakan bahwa tapi tetap saja tidak ada cara untuk mengalahkan Chon Chosan.
Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sang protagonis yang telah mengembara jauh di dunia murim, kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah kematian misterius gurunya. Dengan runtuhnya sekte pengemis, dia memutuskan untuk meninggalkan sekte tersebut dan mencari tahu siapa yang ada di balik kematian tuannya. Perjalanan baru pun dimulai, dengan tekad untuk membangun kembali sekte pengemis yang lebih kuat dan dihormati. Tapi, tantangan besar menantinya. Apakah dia akan berhasil mengungkap kebenaran dan mengembalikan kejayaan sekte, atau malah terperangkap dalam konspirasi yang lebih dalam? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pastikan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.